Bincang seputar olahraga bersama Haji Firman Pariska. Bincang seputar olahraga. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Baik, kembali lagi bersama saya Ketua KONI Kota Mataram Haji Firman Pariska. Binaraga, bincang seputar olahraga. Kali ini kita kedatangan salah satu atlet yang sangat membanggakan, bukan hanya membanggakan Kota Mataram, tapi membanggakan NTB, bahkan Indonesia. Karena baru-baru ini atlet yang satu ini, anak muda Kota Mataram ini berhasil menjadi salah satu juara di ajang kejuaraan Asia. Oke. Siapa dia? Biar cepat nih, biar buat teman-teman yang ada di rumah kita kenalkan Aska. Ya, Aska bener ya, Aska ya? Aska. Arai Agaska. Arai Laksana. Wah, baik panjang banget namanya. Ini bapaknya suka cari yang panjang-panjang. Sepanjang trek lintasan sirkuit ya. Oke. Arai ini adalah salah satu anak muda Kota Mataram ya. Selain kemarin juga sempat ikut di ajang Pekan Olahraga Provinsi, tentunya mendapatkan medali emas ya sebagai untuk kontingen Kota Mataram. Dan baru-baru ini selain itu juga Aska ini banyak sering mengikuti beberapa kejuaraan. Kalau kita nonton tuh di salah satu TV swasta ya, di setiap hari Sabtu atau Minggu ya, Sabtu Minggu itu ada di One Prix ya. One Prix. Selalu dapat juara satu tuh dari NTB, dari Lombok, dari Mataram. Dan baru-baru ini di sirkuit kebanggaan kita, di sirkuit Mandalika, alhamdulillah anak Kota Mataram yang satu ini berhasil menjadi juara satu untuk Asia Road Race ya. Asia Road Race luar biasa, satu Asia tuh dikumpulin dari Jepang, dari mana. Yang juaranya anak Kota Mataram. Sekali lagi applause buat Aska. Ya, oke. Tentunya teman-teman yang di rumah sudah nggak sabaran semua untuk kita mengetahui, kita mengulik profil dari Aska ini. Ya, ini dia Aska. Aska, perkenalkan dulu namanya tadi, nama lengkapnya siapa tuh? Sekarang umur berapa? Masih sekolah tentunya ya, masih sekolah di mana? Lalu cerita sedikit lah bagaimana tentang keseharian Aska. Ya, perkenalkan, nama saya Arai Agaska Diwani Laksana. Umur saya 15 tahun. Saya sekolah di SMA Negeri 6 Mataram. Oke, saat ini Arai. Kalau nama Arai, setahu saya nama Arai itu nama helm ya? Iya. Nama helm ya? Jadi ada Arai, sorry bukan menyebut merek ya, Arai, Soy, KYT, macam-macam. Arai dulu kita juga balapan dulu. Tahu jadinya Arai. Arai itu helm yang mahal. Oh, ini bukan Arai tapi ini helmnya Aska ya? NHK, produk nasional. Iya, produk nasional Arai. Jadi memang Bapak ya Aska ini dulu pembalap road race juga ya? Iya. Mas Gading, mana dia tadi Mas Gading? Lagi keluar Bapak ya. Lalu Aska, boleh cerita sama teman-teman yang di rumah, mulai kapan sih pertama kali megang motor ya? Mulai suka sama motor itu mulai kapan? Pertama kali suka motor itu umur 6 tahun. 6 tahun? Ya, itu motor cross langsung. 6 tahun Gi. 6 tahun sepeda aja belum bisa ya kayak di Algi nih. Baru 6 tahun orang masih lagi lucu-lucunya itu. 6 tahun sudah ini ya? Ya. Sudah motor cross? Ya, dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD itu masih motor cross. Ya, kelas 6 SD itu udah pindah ke road race. Oh, kelas 6 SD mulai road race ya? Pertama motor cross. Pertama ayahnya ya? Papa panggilnya. Ya, ayah. Ayah yang ngajak.
Ya dulu ayah. Ya, Sekarang masih. masih. Kira-kira kalau diadu sama ayahnya menang siapa sekarang? Iya, iya, iya. Oke, jadi baru dari kelas 1 ya? Iya 1 SD. Kelas 1 SD sudah mulai bawa motor. Lalu latihannya sama ayah. Karena mungkin teman-teman seusianya mungkin belum pada naik motor semua ya, masih Ya dulu masih diajarin sama ayah tekniknya. teknik-tekniknya. Ya. Di motor crossnya atau di road race-nya? Di motocross. sama Motor tracknya. cross. Iya. Lalu pertama kali ikut event yang serius itu di kelas berapa? Masih ingat event apa itu dulu pertama? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Main power track di Jawa Timur. Woi, langsung ke Jawa Timur. Oh, nasional yang berarti kelasnya kelas apa itu? Piwi ya? Masih ada ya kelas Piwi? Special Engine 50 cc. 50 cc, sorry, Special Engine 50 cc. Ya. Betul. Kalau dulu Piwi istilahnya. Ada motornya motor Piwi itu ya. Oh, udah langsung dapat juara atau bagaimana pertama kali? Masih 10 besar. 10 besar. Baru pertama lomba langsung 10 besar ya. Lalu berikutnya mulai pertama kali juara. Di Jawa Tengah itu. Jawa Tengah. Ya. Umur berapa itu? Udah kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah juara ya. Juara berapa waktu itu? Juara 1. Juara 1. Masih motocross ya? Ya, motocross. Masih motocross. Akhirnya baru di kelas 6 baru pindah ke road race ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti udah motocross sudah nggak anu lagi. Nggak balap lagi di motocross. Udah enggak. Udah nggak, karena lebih prestasinya lebih anu di Iya. road race ya. Iya. Oke. Sekarang Aska ini kalau nggak salah tergabung di dalam tim Dr. Jack ya. Coba lihat Pak Dokter. Wah, Pak Dr. Jack ini, sahabat saya juga ini. Salah ketua KONI NTB, ketua IMI NTB ya. Sudah punya tim balap ya. Wah, berarti keliling Nusantara ya untuk balapan ya. Iya. Ya, sama siapa? Biasanya kan satu tim itu ada 2 orang atau berapa pembalap? Kalau sekarang Sendiri? sih berdua. Oh, berdua. Ya. Kalau Aska sekarang turun di kelas apa? Kalau di apa istilahnya itu one trick ya? Ya, One trick sama apa tuh? Satu motocross motor trick. Ya. Ya. Dua-duanya ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya. Di one trick kelas kelas rookie. rookie. Ya. Ya, rookie. Sama motocross juga. Motor trick rookie. Ya. Kemarin udah berapa tahun nih ikut kejuaraan yang 2 ini? Ini tahun keberapa? Dari tahun 2019. 2019. Kemarin peringkat keberapa tahun kemarin? Tahun lalu peringkat 5. Peringkat 5. Ya. Sekarang kalau di klasmen di tahun ini Klasmen ketiga ya. Woi, tepuk tangan dulu. Iya. Jadi memang luar biasa sekali Aska ini. Jadi kembali kita mengulik tentang prestasinya Aska kemarin kalau nggak salah di sirkuit Mandalika ya. Di sirkuit Mandalika berhasil menjadi juara 1. Di kelas apa itu? Itu kelas underbone 150. Oh, underbone, kelas yang paling bergengsi itu. Underbone itu berarti tune up semua ya? Ya. Tune up 150. Juara se-Asia. Ya. Selanjutnya rencananya ada mau ikut kejuaraan Asia lagi atau bagaimana step-stepnya setelah ini? Targetnya bisa ikut ke Eropa. Woi, bisa saingan sama siapa? Marquez. Ya, ayo diminum dulu Aska. Kita sambil ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Oke. Ya, sosok penting nih yang selama ini sangat mempengaruhi Aska ya, dari entah itu membuat Aska terjun di dunia ini, lalu membuat Aska sampai sekarang bisa menjadi Aska yang sekarang, menjadi Aska yang sering juara di setiap kegiatan. Siapa sosok pentingnya, yang idolanya? Ayah ya. Dulu sering ngeliat ayah latihan. Oh gitu, pertama dari ngeliat ikut akhirnya. Sama ngeliat
adik-adiknya ayah. Oh iya, memang keluarga pembalap. Ya, Saya juga pembalap, pemuda penghobi nasi balap. Hobinya makan nasi balap. Iya, oke. Lalu sekarang berarti hampir setiap minggu ya keluar daerah untuk ikut kegiatan itu ya. ya. Iya, lalu belajarnya bagaimana? Belajarnya itu dikasih tugasnya online. Online ya. Yang penting jangan sampai juga terlupa. Saat ini kan masih udah SMA ya, udah SMA baru masuk SMA. Baru masuk SMA yang penting pelajarannya bisa tetap, balapannya juga tetap berprestasi ya. Belajar alhamdulillah. Ya. Oke, pelatihnya siapa, Aska? Kalau dulu pelatihnya ayah sih. Ayah. Iya. Ya, ayah. Ya, Ah, terus sampai sekarang sampai sekarang ayah juga. Oke. Perannya pelatih sama skill kita biasanya banyak membantu ya. Berapa persen kira-kira kalau peran pelatih? Misalnya 50%, setengahnya dari kita, setengah dari pelatih atau bagaimana? 50%. 50% ya, diajarin teknik-teknik. Ya, Walaupun ayahnya belum tentu juga bisa kayak Aska ya. teknik-teknik. Iya, teknik-teknik ya, teknik menyalip. Sosok pembalap yang menjadi idola Aska, baik di luar maupun di dalam negeri siapa? Kalau di dalam negeri Siapa? Aldi Satya sih. Siapa? Aldi Satya Mahendra. Adi Satya. Sekarang Aldi Satya masih balapan? Masih balap Eropa. Oh, ya pembalap yang ke Eropa ya. Lalu kalau yang di luar negeri mungkin ada? Atau sama? Kalau luar negeri Fabio Quartararo. Woi, Fabio Quartararo. Karena sama timnya ini kan? Iya. Ya, sama tim ya, sama-sama tim Yamaha. Jadi idolanya. Iya. Oke, ini helmnya Aska ini. Ya, Woi, nah ini menarik nih. ya. Karena ada gambar orang apresian ya. Wah, ini siapa yang tiba-tiba masukin apa nih maksudnya nih? Ada apresian ini di helmnya. Dulu ayah tuh julukin Naska jadi petarung. Wah, pepadu sasak ya. Wah, luar biasa. Makanya ditaruh ini ya. Ya, Wah, spesial luar biasa. Lalu ini kayaknya tim sponsor ya. Ya. Zero 47, wih namanya 47. Itu dari pertama balap. Oh timnya ya, Iya. tim Zirop. Zirop yang 47. Lalu ini ada wahana, luar biasa banyak, sukses. Ini helm tidak sesuai dengan namanya nih. Banyak yang bilang area yang pakai NHK. Apa yang pakai NHK, wah keren nih, iya. Kalau sekarang regulasinya kan dulu ada sidit ya, dulu saya juga pernah balapan, pernah tulis dulu, pernah tulis, tapi lebih senior lah dari ayahnya dulu. Dulu kan ada sidit ya, sidit A, sidit B, lalu ada pemula, sekarang masih ya? Kalau sekarang Sudah enggak seperti itu. sudah nggak seperti dulu. Kelasnya Rocky, Expert, Beginner, beginner yang pertama nih, yang baru-baru, Rocky, terus rookie, Aska, ya, novice, Novi, baru expert. expert yang sidit ya. Udah paling Oke, ketat. ya. Jadi sebagai informasi juga buat teman-teman di rumah, selain Aska ya, ada juga Aldias ya, pembalap NTB ada dua nih yang top nih. Selain Aldias ada Aska, dua-duanya alhamdulillah kemarin di ajang Prapon ya, Prapon untuk persiapan PON Aceh Sumut itu alhamdulillah NTB di peringkat pertama ya. Dan dua-duanya hebatnya lagi, dua-duanya anak Mataram ya, pembalap Mataram, dua-duanya lolos ya, luar biasa ya. Sebelumnya Aldias, kita kemarin pernah datengin Aldias ya, sekarang Aska. Oke, apa nih harapannya Aska tentang dunia balap di Mataram sama NTB, khususnya juga harapan untuk anak-anak muda Kota Mataram yang seperti Aska? Apa nih harapannya? Apa? Semoga Ya. ada lagi bibit-bibit. Woi, luar biasa. Masih belum anu aja sudah memikirkan bibitnya yang baru. Ada kira-kira adiknya main balap juga? Enggak?
Kalau adik enggak. Enggak. Iya. Tapi ada ya yang masih di bawah Aska, masih banyak ya? Ada sih. Ada beberapa ya. Oh iya, memang NTB dan Kota Mataram ini gudangnya pembalap ya. Banyak sekali, dari motocross ada, dari road race ada, dari semua ada. Oke. Aska, selama balap ya, namanya balap ya, pasti kan ada jatuh bangun. Jatuh bangun dalam arti bukan hanya jatuh di sirkuit, mungkin pernah kalah, pernah down, motivasinya nggak ada. Itu pernah nggak Aska ngalamin kayak gitu? Pernah? Kalau kayak gitu sih nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Iya. Tapi kalau jatuh di lintasan sering ya? Sering. Iya. Oh, ini udah mulai kayaknya tulang-tulangnya sudah ada yang nggak center nih. Kemarin Sama kayak saya. Ini kenapa ini? bekas patah Patah di mana? di Sentul lagi latihan. Oh, latihan. Terus recovery-nya berapa lama? Penyembuhannya berapa lama? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Berarti 3 bulan nggak bisa balap ya? Itu waktu pas itu masih ada pennya sih, pernah balap di Tasik juga. Oh gitu. Trick juga. One trick juga ya. Alhamdulillah nomor 1. Nomor 1. Iya, oke. Iya. Oke. Selama ini prestasi yang paling tinggi Aska selama balapan yang tadi dari umur 1 tahun di motocross, 6 tahun di road race, prestasi yang paling tinggi yang mana? Kalau prestasi yang paling tinggi kemarin sih Kemarin ya. Asia Road Racing. Oh, juara Asia Road Racing. Semoga abis Asia sih biasanya harusnya dunia ya. Semoga, iya. Target Aska, target dalam waktu dekat kan, karena beberapa waktu ke depan kan masih banyak kejuaraan-kejuaraan yang akan ada ya. Kira-kira apa yang menjadi target Aska ke depan? Target Aska sih misal juara 1 terus. Juara 1 terus. Sebentar lagi PON, juara medali emas di PON ya. Habis itu mau kejuaraan apa lagi? Asia lagi ya. Di mana? Full semua seri berarti. Tahun depan ya. Tahun depan mau ikut semua seri ya. Oke. Dari Asia juara semua. Biasanya kalau dari Asia langsung ada promosi coba Grand Prix nggak? Misalnya Asia Grand Prix yang udah untuk kelas yang lebih tinggi, misalnya 600 cc. Iya 600 ya biasanya. Ada jenjangnya ya. 250 ya. Mudah-mudahan ya. Sudah pernah coba motor yang cc tinggi? 250 udah. Sudah ya. Tapi belum ikut kejuaraan untuk 250 ya. Semoga ke depan. Semoga akan lahir Valentino Rossi yang lain dari Kota Mataram ya. Oke. Baik, terima kasih pemirsa. Nggak kerasa kalau memang punya hobi yang sama. Sebenarnya bukan hobi ya, dulu. Sekarang yaitu pembalap pemakan nasi balap itu. Jadi nggak kerasa waktunya. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Demikian perbincangan hangat kita dengan Aska, salah satu pembalap bertalenta dari Kota Mataram. Kita akhiri bincang hangat kita dengan pemuda bertalenta luar biasa dari Kota Mataram. Tetap di Bina Raga, bincang seputar olahraga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.